pada tahap analisa yuridis, nota pembelaan ini dilandaskan dengan harapan majelis hakim yang memeriksa agar dapat mengambil keputusan yang penuh kebijaksanaan, kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya tidak berlebihan apabila pada persidangan yang mulia dan terhormat ini, kita semua yang terlibat di dalamnya selaku aparatur penegak hukum selalu menjunjung tinggi keadilan. Tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Kami dari penasihat hukum terdakwa akan membuat analisa yuridis yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam proses pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan unsur dan fakta sebagai berikut. A. Terdakwa Riki Rizal Wibowo menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. 1. Tentang pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan an act doesn't make a person guilty unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana actus reus, dan ada sikap batin jahat atau tercela atau mens rea. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membina seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. 2. Tentang peniadaan pidana. Van Bemmelen dan Pompey melihat hubungan erat antara pengertian perbuatan di dalam pasal 76 KUHP dan pasal 63 KUHP gabungan delik konsorsius. Pompey memberi definisi tentang perbuatan yang sama antara pasal 76 dan pasal 63 KUHP. Tingkah laku konkret yang ditunjukkan pada tujuan yang sama sepanjang tujuan ini menjadi objek norma.
Putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap berlaku sebagai keputusan yang tidak diubah lagi. Ini meliputi setiap putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum dan pemidanaan, dan juga putusan pidana yang bersyarat. Berbeda dengan peniadaan penuntutan seperti tersebut di muka, jika suatu perbuatan ternyata berdasarkan keadaan tertentu tidak dapat dipidana, tuntutan penuntut umum tetap dapat diterima. Dalam hal terakhir, putusan hakim akan menjadi terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Keadaan khusus itu paling banyak disebut dasar peniadaan pidana. Disinilah letak perbedaan antara dasar peniadaan penuntutan dan dasar peniadaan pidana, yaitu pada putusan hakim. Dalam hal tersebut, terakhir putusan hakim merupakan putusan terakhir, sedangkan pada yang tersebut pertama disebut penetapan hakim. Jadi upaya hukum pun akan berbeda dalam melawan putusan tersebut. Dalam hal putusannya lepas dari segala tuntutan hukum, upaya hukum menurut KUHP adalah kasasi. Sebaliknya, upaya hukum untuk melawan suatu penetapan hakim berupa suatu tuntutan umum tidak dapat diterima adalah perlawanan. Menurut Van Bemmelen selanjutnya, kadangkala sulit untuk membedakan apakah itu merupakan dasar peniadaan penuntutan ataukah dasar peniadaan pidana, karena istilah yang dipakai oleh pembuat undang-undang tidak selalu jelas. Sering disebutkan bahwa suatu ketentuan pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat diterapkan, yang menunjukkan sebagai peniadaan penuntutan, padahal maksud pembuat undang-undang